Jadi aku bakal ngejelasin KKN. Jadi apa itu KKN? KKN itu yang pertama, kayak itu korupsi, yang kedua kolusi, yang ketiga nepotisme. Jadi korupsi itu apa? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam posisi otoritas untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua itu adalah kolusi. Kolusi adalah bentuk korupsi di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau posisi mereka. Yang ketiga itu ada nepotisme. Nepotisme itu adalah praktik memberikan keistimewaan atau pekerjaan kepada anggota keluarga atau teman terlepas dari kualifikasi mereka. Ini sering terjadi dalam konteks permainan pegawai negeri atau promosi di dalam organisasi. Nah, untuk mendukung penelitian kami mengenai masalah sosial KKN, kami mengumpulkan beberapa artikel yang mendukung pernyataan tersebut. Yang pertama itu tentang korupsi. Pemberantasan korupsi dan dunia pendidikan. Korupsi perlu diberantas dari akarnya melalui pendidikan. Menurut KPK, salah satu cara paling efektif adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini di lingkungan pendidikan. Survei penilaian integritas 2023 oleh KPK menunjukkan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas, terutama untuk mencegah kecurangan akademik dan meningkatkan karakter integritas siswa. Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi yang anti korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua itu kasus kolusi di Lampung. Kasus dugaan kolusi di Lampung melibatkan partai politik dalam pengaturan tender proyek yang menunjukkan bagaimana kolusi di level politik dan pemerintah bisa mempengaruhi kepercayaan baik publik. Dalam kasus ini ada tuduhan permintaan uang sebesar 25 miliar dari pejabat partai untuk memenangkan tender yang menunjukkan bahwa praktik kolusi masih terjadi di lingkungan pemerintah. Yang ketiga ada nepotisme di sektor akademik. Nepotisme juga menjadi perhatian, terutama di lingkungan akademik. Praktik ini juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memprioritaskan kerabat atau teman dekat dalam promosi atau pemberian jabatan di kampus. Hal ini dapat merusak integritas lembaga pendidikan dan menghambat peluang orang-orang yang kompeten untuk mendapatkan posisi yang layak. Nah, kesimpulan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini harus ditangani dengan komitmen yang kuat dari berbagai sektor, terutama pendidikan, untuk menciptakan generasi yang lebih berintegritas dan lingkungan yang bersih dan praktik tidak etis. Selanjutnya, untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kejahatan, yaitu tergoda melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan finansial atau ekonomi. Solusi KKN yang pertama, memperkuat sarana hukum melalui peraturan baru, penyempurnaan dan pemberlakuan undang-undang mendukung penghapusan KKN. Yang kedua, penyempurnaan lembaga penegak hukum dengan kepemimpinan yang baik dan pengembangan manusia. Penegakan hukum harus mengedepankan rasa kemanusiaan untuk menghindari diskriminasi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pemilu sehingga dapat meminimalkan KKN. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik secara adil dan transparan guna menciptakan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan PNS, Polri, dan TNI seperti melakukan kenaikan gaji untuk menominalkan KKN. Yang keenam, pendekatan moral dan agama diperlakukan untuk memperbaiki kepribadian pejabat guna mencegah KKN. Baik, jadi di masalah sosial kolusi, korupsi, dan nepotisme ini kami dapat menyimpulkan bahwa masalah sosial ini berhubungan dengan teori fungsionalisme, yaitu patologi sosial. Kenapa? Karena tindakan ini dapat merusak fungsi dasar masyarakat dalam institusi. Mereka menciptakan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan publik, dan mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Dengan mendalami fenomena ini, kita dapat melihat bagaimana pelanggaran norma sosial dan etika mengarah pada disfungsi sosial yang lebih luas, yaitu menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.